Halo buat kalian yang pengen bikin studio podcast rumahan yang sederhana dan bingung harus apa aja yang dibeli. Jadi langsung aja simak terus videonya. Balik lagi bersama saya Hari Suharian di channel Semanpat Pandeglang. Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi bagaimana kalau kita pengen bikin studio podcast rumahan. Alat apa aja sih yang harus diperlukan, terus kayak gimana setup peralatannya. Jadi kita langsung saja. Oke, yang pertama yang dibutuhkan apa dulu ya? Meja. Meja dulu saya menggunakan meja makan, yang meja makan lagi dipakai dibawa ke ruangan. Selain meja makan, saya setup dulu bagian dindingnya sebagai dekor utama. Jadi ini menggunakan, saya kurang tahu bahan apa, yang jelas di Shopee juga banyak ya. Jadi harganya 7 ribuan satu satu piecesnya gitu ya. Itu ukuran 70 cm kali 70 cm. Nah, bagusnya ditempel pada tembok yang datar, tidak ada gelombang atau apa, karena nah ini nih contohnya nih. Jadi karena dia menggunakan lem langsung, ada udara di dalamnya, ini menggelembung. Jadi kurang bagus sebetulnya. Jadi bagusnya betul-betul yang temboknya rata. Nah, kemudian saya menggunakan aksesoris ini juga sama ya, beli dari Shopee. Itu apa aja sih? Kalau ini karena saya dari meja rumah makan, meja makan, jadinya ya materinya materi makan semua ya. Jangan lupa tuh sebelum makan berdoa dulu. Jadi ya yang penting ada aksesoris aja lah. Peralatan berikutnya yang mesti kalian punya, kalau saya sih menggunakan audio interface atau sound card. Saya menggunakan dari jenis atau dari brand Behringer. Ini kalau nggak salah UMC22, Euphoria UMC22. Jadi agak pusing ya mungkin. Nanti saya akan terangkan. Jadi kalaupun tidak menggunakan audio interface, bisa juga menggunakan mixer. Jadi apa aja yang penting bisa connect audionya. Nah, di sini saya terangin satu-satu. Kita cabutin dulu ya. Oke, di sini ada dua untuk line 1 dan line 2. Jadi untuk bisa masuk audio kita, yang pertama line 1 modelnya seperti ini. Kemudian yang kedua yang jack menggunakan 6,5 mili. Jadi kedua ini yang akan menjadi sumber suara. Jadi kita bisa menggunakan dua mic, nantinya akan masuk ke dalam sistem di audio interface ini. Nah, berikutnya ini bagian volume. Kalian bisa lihat video yang lainnya di orang lain, mungkin ada yang review tentang Behringer ini ya lebih jelasnya. Nah, kemudian ada lubang bagian sini, ini adalah tempat output bunyi gitu ya, audionya. Jadi buat kontrolnya. Nah, kemudian di bagian belakang ini ada bagian powernya. Ini bagian powernya yang nantinya akan langsung nyambung jacknya USB gitu ya. Nanti dia butuh power. Jadi power ini bisa menggunakan handphone, power bank, atau bisa langsung connect ke laptop. Jadi tinggal dicolok aja gitu ya. Nah, jadi dianya USB. Terus kalau mau ke handphone dia butuh converter lagi, OTG, yang kalau saya handphonenya Type C gitu ya. Jadi dia menggunakan Type C, atau yang micro juga nggak masalah. Yang penting dia harus connect. Tapi kalau misalkan dia ke laptop, nantinya ya connectnya ke laptop gitu. Kalau kalian belum punya kamera, bisa menggunakan handphone, bisa langsung support ke handphone. Jadi nanti pas ambil tag videonya bisa langsung dengan audionya. Oke, berikutnya ini ada apa ya, jack 2 yang ukuran 6,5 mili. Itu kalau saya karena menggunakan handphone, jadi dia langsung di-convert ke satu colokan gitu ya. Nah, ini yang ukuran 3,5. Nah, untuk langsung masuk ke handphone, kita butuh splitter, converter splitter gitu ya. Jadi ada yang untuk mic-nya, ada juga untuk yang headsetnya. Nah, kita colokin ke bagian mic-nya. Nah, kemudian ini langsung masuk support ke handphone. Maka nanti yang kita input itu bisa masuk semuanya ke handphone. Nah, ini audio interface-nya. Berikutnya kita juga butuh ini nih,
Oke, karena di sini colokan jacknya harus yang 6,5, jadi saya beli lagi yang konverternya ya gitu, sambungannya ya masuk. Kemudian karena podcastnya untuk 2 orang, jadi biar dua-duanya bisa mengontrol suara yang kita bicarakan, jadi saya beli lagi ini dari merek Vention. Itu yang dua-duanya khusus aux gitu ya, aux audio. Jadi dia untuk keluar di headset. Jadi kalau belinya kayak ini, yang satu mic satu ini nggak akan berfungsi, jadi hanya satu aja. Jadi kita beli yang dua-duanya khusus untuk aux-nya gitu ya, atau untuk audionya lah, bukan untuk mic-nya. Nah ini ada 2 headsetnya kita masukkan. Nah akhirnya dua-duanya nanti bisa terkoneksi. Untuk headsetnya, headphone ya ini mah. Untuk headphone kita menggunakan merek dari Behringer. Jadi ini lebih nyaman. Semua telinga masuk, jadi ketutup sehingga tidak terlalu bising dari luar dan kita bisa fokus mendengarkan dari teman kita gitu ya pada saat podcast. Nah berikutnya ini ada saya punya 2 mic ya, berbeda nih. Yang satu ada mic yang dynamic. Dia kalau dynamic di depan lebih bagus ya, tapi kalau yang satu lagi dia condenser itu dia lebih peka. Jadi kita pakai pop filter agar noise dari udara saat kita ngomong itu bisa tersaring sehingga masuk ke audionya lebih rapi. Nah kalau kalau bagusnya sih dua-duanya menggunakan condenser ya, bagus-bagusnya. Tapi kalau low budget kayak saya budgetnya seadanya ya, satu yang ada aja dulu, satu lagi condenser. Mudah-mudahan dua-duanya bisa condenser nanti. Terus berikutnya ada standnya gitu ya, stand untuk mic-nya, karena kalau podcast megang mic nggak enak juga ya, jadi butuh standnya. Ini dari apa ini tuh mereknya ya, dari Top Studio. Ini tipe NB35. Kayak kalau harga ya saya lupa ngehargain, jadi biar ada ancang-ancang berapa. Ini harganya dulu beli 85.000 yang tipe seperti ini. Kemudian ya tinggal dikalikan 2 aja. Kalau mic condenser ini harganya 1.100.000, tapi di Shopee ada juga yang 700, 800. Itu bisa lebih murah lah ya, karena dulu saya belinya di toko. Kalau ini mic biasa, mic yang dipakai di masjid gitu ya. Ini mic-nya harganya 400 ribuan. Kemudian kalau headphone-nya ini harganya 200 ribuan. Kalau audio interface ini 1,3 juta. Terus kalau misalkan yang tadi konverternya hitung murah sih ya. Kalau yang ini 20 ribuan. Kalau yang Vention ini harganya 35.000. Kalau yang ini harganya 25.000 kalau nggak salah ya. Terus kalau yang jack belakang ini yang ukuran 2 meter harganya 35 ribuan. Jadi masih terjangkau lah semuanya. Nah jadi itu setupnya. Sisanya ya saya menggunakan kamera gitu ya. Tapi kamera ada trouble, jadinya kita menggunakan handphone. Yang penting kualitasnya diusahakan masih full HD gitu. Terus yang berikutnya saya pakai yang samping, karena biar tidak satu view saja gitu ya angle-nya, tapi kita menggunakan double. Yang satu lagi kamera khusus untuk ngezoom bagian wajahnya. Nah ini ada tripod, sama ini juga mereknya dari Top Studio, tipe CP-GP2264. Di sini ada lighting, cuman ini diisi baterai gitu ya. Dia untuk nambah cahaya. Dan ini ada yang dari Boya, itu untuk nambah audio gitu ya. Jadi dia bisa menarik suara lebih bagus. Nah saya simpan di sudut karena saya butuh bintang tamu yang disorot lebih jelas. Kemudian ya ini saja sementara ya. Nanti kalau pengen lihat seperti apa, nanti lihat aja di podcastnya. Kualitas suara, kualitas gambar, kemudian dan yang lainnya lah. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga settingan setup yang sederhana ini bisa bermanfaat buat semuanya yang ingin belajar bikin podcastan gitu ya. Ya siapa tahu ini jadi solusi untuk bisa meluangkan curhat, meluangkan
ide-ide motivasi ataupun cerita-cerita inspirasi yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk penontonnya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Mohon maaf acak-acakan. Sampai ketemu di konten yang lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam semangat Pandeglang.